Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan melanjutkan rekreasi matematika dalam ilmu kimia. Judul dari video ini mirip dengan video sebelumnya, yaitu cara sulit menyetarakan reaksi redoks sederhana menggunakan metode transfer hidrogen. Video sebelumnya adalah menggunakan metode transfer oksigen. Di dalam video ini kita akan menggunakan persamaan reaksi sederhana seperti yang digunakan di dalam video cara sulit menyetarakan reaksi redoks sederhana menggunakan metode transfer oksigen. Yang pertama reaksinya adalah, sekarang kita akan setarakan reaksi redoks ini dengan menggunakan transfer hidrogen. Langkah pertama seperti biasa kita akan pecah persamaan reaksi yang ada ini menjadi dua bagian. C kita pasangkan dengan CO2 sedangkan O2 kita biarkan sendirian. Karena kita hanya boleh menambahkan atom H kalau dalam suatu persamaan reaksi molekuler seperti ini, maka prosedur pertama yang bisa kita tempuh adalah dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Jadi di sini kita tambahkan 2H2O. Langkah selanjutnya baru kita bisa tambahkan atom hidrogen sebanyak 4. Nah, demikian pula untuk yang di bawah, ini harus kita tambahkan hal yang sama. Kemudian di ruas sebelah kiri, kita bisa tambahkan seperti itu. Jika kondisinya seperti ini, jumlah hidrogen yang diterima dan yang dilepas sama, tentu saja kita bisa langsung mengeliminir di bagian sebelah sini. Ini kita eliminir, artinya nanti pada saat akhir reaksi kita tidak perlu munculin. Nah, itu yang dieliminir, sehingga pada saat akhir nanti yang ini juga bisa kita eliminir. Karena sebenarnya reaksi ini kan sudah setara, sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan reaksi yang sama, yaitu C plus O2 menghasilkan CO2. Sedikit berbeda apabila reaksi yang kita punyai adalah seperti ini. Caranya sama. Ini kita hilangkan. Maka proses di awal tidak beda, hanya yang di sini kita tambahkan H2O 1, kemudian di sebelah sini kita tambahkan H2O sebanyak 2. Selanjutnya kita setarakan jumlah hidrogen yang dilepas dan yang diterima. Nah, sekarang hidrogen yang dilepas sebanyak 2, yang diterima sebanyak 4. Maka yang di atas ini kita bisa kalikan 2, sehingga hidrogen yang dilepas akan sama dengan yang diterima. Harus kita kalikan kan? Sehingga kalau kita, ini kita kalikan 2 semuanya. Akhirnya hidrogen jumlahnya sama antara yang dilepas dan yang diterima. Ya, selanjutnya boleh saja langsung digabung atau eliminir. Sudah hasil penggabungnya seperti ini, kemudian kita bisa eliminir. Yang pertama ada 2U, ruas kanan ruas kiri, kemudian ada lagi spesi yang sama nih, sehingga hasil akhirnya seperti ini, setara. Contoh kedua adalah reaksi antara H2 dan Cl2 yang menghasilkan HCl. Seperti biasa, ini akan kita bagi 2, tetapi agak sedikit berbeda nanti ketika kita mau menyetarakan jumlah hidrogennya. Hidrogen kita pasangkan dengan kosong. Nah, Cl ini yang kita punya pasangannya. Atom selain O dan H kita setarakan lebih dahulu, dalam hal ini adalah Cl, sehingga seperti ini. Langkah selanjutnya, H2 itu akan kita pasangkan dengan ini. Kan sama. Demikian pula untuk yang di bawah. Ini juga sama. Ini akan kita pasangkan dengan 2. Selesai. Selanjutnya kita bisa gabungkan persamaan reaksi yang ada ini. Seperti biasa, spesi yang ada di ruas kiri kita tambahkan dengan spesi yang di ruas kiri. Yang di kanan juga sama. Ini kita tambahkan ini berarti ya. Taruh sini aja. Sudah selesai.
Selanjutnya adalah mengeliminir spesies sejenis yang muncul pada kedua ruas. Tentu saja ini akan kita eliminir dengan yang ada di kanan, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Setara bukan? Reaksi berikutnya adalah H2 plus O2 menghasilkan H2O. Agak mirip dengan yang tadi. Ini kita pasangkan, kita bagi dua begitu. H2 tidak lain kita pasangkan dengan 2 seperti ini kan tadi. Kemudian yang ini O2 sebelumnya adalah seperti ini. Kita tambahkan 2H2O ini untuk menyamakan jumlah oksigen lebih dulu. Jadi kalau pada metode transfer hidrogen ini kita setarakan O lebih dulu, baru H menyusul. Sementara kalau metode transfer oksigen kita setarakan H dulu, baru O menyusul. Prosesnya seperti itu. Dan ini kita dapatkan setara. Selanjutnya kita buat sama antara hidrogen yang dilepas dengan yang diterima. Caranya adalah dengan menggunakan perkalian bilangan tertentu, sehingga hidrogen yang dilepas dan yang diterima sama. Hasil berikutnya, ini tentu dikalikan 2 semuanya. Ini hasilnya 4, sehingga hidrogen yang dilepas dan yang diterima sama. Kemudian kita gabung ruas kiri, ruas kanan dari dua persamaan yang ada. Metode ini suatu ketika akan dapat kita mainkan bila tiba waktunya nanti. Ini adalah solusi yang di luar kebiasaan. Selanjutnya adalah kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Itu hasilnya itu kalau kita hapus hasilnya seperti ini. Setara. Silakan dicoba-coba saja nanti untuk persamaan reaksi yang lebih kompleks, ini pun tetap sama. Kita tetap bisa menggunakan metode transfer hidrogen seperti halnya kita menggunakan metode transfer oksigen. Sekarang reaksi yang keempat, yaitu reaksi penguraian NH3 menjadi N2 dan H2. Prosedurnya juga sama, karena sama akan mudah kita pelajari. NH3 tentu pasangannya adalah N2, seperti itu. Kemudian H2 di sini, kita belum dapatkan pasangannya untuk ruas sebelah kiri. Biarkan saja seperti itu. Selanjutnya, kita setarakan untuk yang di atas ini. Hidrogen di ruas kiri sebanyak 3, sedangkan di kanan tidak ada, berarti kita tambahkan 3H. Dan yang di reaksi kedua ini, H2 itu didapat dari apa? Dari 2H. Sudah setara. Sekarang kita setarakan jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima. Tentu saja yang ini kita kalikan 2, sehingga hidrogennya menjadi 6, sementara yang di bawah kita kalikan 3, sehingga hasilnya juga sama dengan 6. Setelah hidrogen yang dilepas dan yang diterima sama, kita bisa gabungkan. Kita gabungkan seperti ini, kita tambahkan ini. Kita pindah saja memang. Kemudian yang di sisi sini kita juga bisa mindahkan ini langsung. Oke. Selanjutnya eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Tentu saja ini. Dan hasilnya seperti itu. Itu adalah reaksi yang keempat. Berikutnya adalah reaksi kelima. Reaksi yang kelima ini adalah reaksi antara Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Ini sama, kita pilah menjadi 2, Fe kita pasangkan dengan Fe2O3, sedangkan O2 kita biarkan sendirian. Bila mengandung oksigen yang belum setara, kita harus tambahkan air di ruas yang kekurangan oksigen. Ini bedanya kalau menggunakan transfer hidrogen. Ini kita tambahkan sejumlah molekul air. Tentu 3 karena oksigennya dibutuhkan 3. Selanjutnya ini kita setarakan jumlah hidrogen. Tentu saja hidrogennya 6 karena di kiri ini ada 6. Terus yang di sini sama. Ini akan kita tambahkan 2H2O. Sehingga oksigennya 2. Terus menyeimbangkan hidrogen, kita perlu tambahkan 4H. Langkah berikutnya adalah
menyamakan jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Berarti akan kita jadikan agar dia sama dengan 12 dari 6, berarti kita kalikan 2. Sementara yang di bawah agar menjadi 12, kita kalikan 3. Dan hasilnya kita bisa hitung dikalikan 2 semuanya ya. Sudah setara. Oh ya, kalau ada zat yang melepaskan hidrogen, berarti kan kita sebut sebagai reaksi oksidasi, sedangkan apabila ada zat yang menangkap hidrogen, itu kita katakan mengalami reduksi. Ya. Jadi kalau hidrogen di ruas kanan, berarti dia mengalami oksidasi, kalau hidrogen di ruas sebelah kiri berarti mengalami reduksi. Jadi khas reaksi reduknya muncul. Oke, kita lanjutkan tadi. Yang ini kita bisa gabungkan ruas kiri dengan ruas kiri, kita copy yang di atas. Selanjutnya, seperti biasa, eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Tentu saja ini. Oke, kemudian ini. Selanjutnya ada lagi H2O. Ada 6 di kiri, ada 6 di kanan. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian reaksi yang keenam adalah Fe plus S menghasilkan Fe2S3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi sebelumnya kita harus lakukan penguraian lebih dahulu. Ini kita uraikan. Karena tidak ada cara lain selain itu. Jadi Fe2S3 itu kalau kita uraikan, ini kalau kita tuliskan ulang ya. Kalau kita tuliskan ulang, hasilnya kan Fe3 plus ditambah dengan S2 minus. Setelah kita bentuk seperti ini, baru kita bisa mainkan dengan menggunakan metode transfer hidrogen. Sekarang kita anggap suasananya adalah asam. Asam dulu yang kita buat ya. Baru nanti yang kedua adalah suasana basa, biar tahu bedanya nanti. Ini kita bisa bagi dua dan kita pasangkan. Kita pasangkan seperti ini. Karena ini reaksinya berlangsung dalam suasana asam, maka harus muncul ion hidrogen. Tentu saja dengan prinsip penyetaraan muatan. Nah, maka yang di sebelah sini kita tambahkan 3H+, sehingga muatannya kan sama. Setelah kita samakan muatan seperti ini, maka yang berikutnya kita bisa tambahkan adalah menyetarakan jumlah hidrogen. Berarti di sini sama dengan ini. Uniknya di situ. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang ini? Karena kita boleh menambahkan H+ saja, karena suasana asam, maka ini yang harus kita tambahkan. Sejumlah berapa? Sejumlah muatannya dibutuhkan berapa? Nah, seperti itu. Nah, yang sebelah sini, kita bisa tambahkan berapa hidrogen tadi yang di sebelah kanan. Sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan silang dari bilangan yang ada pada hidrogen yang dilepas dengan yang diterima. Kita kalikan 2. Yang di bawah kita kalikan 3. Itu yang kita sebut sebagai perkalian silang. Kita sudah tahu bahwa pasangan-pasangan yang ada ini, kalau kita eliminir langsung, hasilnya kan nyata itu. Kalau kita eliminir, hilang ya tentunya. Kemudian yang sebelah sini, jadi kita pasangkan yang ini dengan yang sebelah sini. Kita eliminir sehingga nanti pada saat akhir kita dapati persamaan yang ada seperti ini. Ini 2, ini 3, yang ini 2, ini 3. Kalau kita kembalikan untuk yang sisi sebelah sini, tentu hasilnya tidak ada lain selain seperti yang reaksi di atas ini. Hanya saja bentuknya sudah kita buat tarak seperti ini. Ini kalau dia suasananya asam. Jadi kalau suasana asam, ion H+ yang muncul. Walaupun pada saat akhir, itu saling dinegasikan, saling dieliminir. Gitu. Nah sekarang bagaimana kalau suasananya basah? Kalau suasananya basah, kita lihat. Sekarang suasana basah. Tekniknya sama persis, di bagian ini kita pilah menjadi 2, hanya saja nanti pada proses penyetaraan muatan, kalau pada suasana asam, kita boleh menambahkan H+, kalau suasananya basah, kita hanya boleh menambahkan OH-.
Dasarnya atau motifnya adalah menyetarakan muatan. Karena kita hanya boleh menambahkan OH-, maka yang reaksi pertama ini kita tambahkan OH-. Sejumlah berapa agar netral? Tentu 3. Kemudian untuk reaksi yang di bawah ini, karena di kanan itu bermuatan negatif, di kiri netral, berarti di sini kita tambahkan 2 OH-. Setelah itu baru kita mainkan bagaimana untuk menyetarakan oksigen. Kalau kita menganggap itu kan berarti tidak mesti beneran ya. Kita anggap saja ini reaksinya berlangsung dalam pelarut air. Kita boleh menambahkan 3 H2O untuk menyetarakan oksigen. Demikian pula yang di sini. Kita harus menambahkan 2 H2O. Nah, setelah inilah muncul hidrogen. Kita lihat hidrogen di ruas kiri untuk persamaan pertama ada 6. Sementara yang di sebelah sini hanya ada 3. Maka disinilah hidrogen akan muncul. Demikian pula yang di sebelah sini. Berarti hidrogen yang muncul kalau kita tuliskan sebanyak 2. Nah, permainannya seperti ini agar kelihatan sulit. Padahal tidak ya, sebenarnya adalah dasar-dasar kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen. Oke, setelah jumlah hidrogen kita setarakan, langkah berikutnya adalah menyamakan jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima. Prinsipnya seperti itu, yang di bawah tadi menerima 2, yang di kanan melepas 3. Berarti agar sama ini kita kalikan 2. Sementara yang di bawah agar sama dengan 6, ini kita kalikan 3. Ini yang sering dikatakan kali silang nih. Baru kita gabungkan. Ini kita gabungkan, kita copy saja di bawahnya. Oke, selanjutnya kita eliminir spesies yang muncul di kedua ruas. Tentu saja H2O ini hilang. Pasangannya dengan ini kan. Kemudian ada ini. Ini sama, habis kalian ya dengan yang sisi sini. Sudah selesai, setara. Kita kembalikan ke posisi semula sehingga nanti hasil akhirnya seperti yang menggunakan metode suasana asam tadi. Dan inilah hasil reaksi setaranya. Terima kasih sudah menyimak video rekreasi matematika dalam kimia ala urip.info. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.